Crimea berubah menjadi neraka di bawah invasi brutal drone Ukraina, dan tekanannya sekarang tidak hanya ada di garis depan. Semenanjung yang dianeksasi oleh Moskwa menjadi pusat perang pada hari Jumat 29 Mei 2026. Setelah serangan terhadap Sevastopol, Simferopol, Zankoy, Belbek, dan jalur-jalur yang digunakan untuk memasok pasukan Rusia di selatan Ukraina. Kiev mencoba mengubah Crimea yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah belakang yang aman menjadi area yang rentan dan sulit dipertahankan karena Ukraina menyadari bahwa mereka bisa melukai mesin perang Rusia tanpa hanya mengandalkan serangan darat. Apa yang berubah dari situasi ini? Apakah Crimea membuat Putin lebih rentan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Gelombang serangan baru menghantam Crimea selama beberapa hari berturut-turut. Penduduk melaporkan adanya ledakan dan aktivitas pertahanan udara di Sevastopol, Simferopol, dan di utara Semenanjung. Sementara otoritas yang dipasang oleh Moskow berusaha menunjukkan citra bahwa situasi terkendali. Pada 27 Mei, kepala Rusia di Sevastopol, Mikhail Razvozaev, mengatakan bahwa pasukan setempat menghabiskan malam untuk merespons kombinasi serangan drone dan rudal, termasuk dugaan penggunaan Storm Shadow. Rusia mengklaim telah menembak jatuh 3 rudal tersebut, namun kembalinya Sevastopol menjadi sorotan berita sebagai target sudah menunjukkan besarnya gangguan yang dirasakan. Sevastopol adalah basis simbolis dan militer armada Rusia di Laut Hitam yang digunakan oleh Moskow untuk mempertahankan kehadiran angkatan laut, pertahanan udara, dan komando di wilayah selatan. Ketika Ukraina menargetkan wilayah ini, mereka tidak hanya mencari sensasi. Mereka berusaha mematahkan rasa dominasi mutlak yang telah dijual Putin sejak 2014, ketika ia mencaplok semenanjung itu dan mulai menganggapnya sebagai hadiah yang tak tersentuh. Sekarang, setiap peringatan, setiap sirene, dan setiap intersepsi memaksa Rusia untuk menghabiskan pertahanan, mengalihkan sumber daya, dan mengakui bahwa garis belakang mereka sudah tidak lagi kebal. Belbek menjadi sangat penting dalam rangkaian ini karena pangkalan udara militer di dekat Sevastopol menjadi salah satu target yang paling sensitif. Dinas Keamanan Ukraina menyatakan telah menghantam infrastruktur dan sistem pertahanan udara di lokasi tersebut, termasuk struktur yang terkait dengan radar, pengendalian drone, dan pos komando. Ada juga laporan tentang serangan sebelumnya terhadap kapal-kapal Rusia, fasilitas armada Laut Hitam, dan sebuah pesawat militer. Bagi Kiev, tindakan seperti ini membuka celah pada perisai Rusia. Bagi Moskow, masalahnya semakin besar karena setiap sistem yang terkena membuat perlindungan terhadap target berikutnya menjadi lebih sulit. Zankoy juga menjadi pusat ketegangan. Kota ini terletak di utara Crimea dan memiliki infrastruktur militer penting, termasuk sebuah pangkalan udara. Pada awal Mei, seorang pejabat yang ditempatkan oleh Kremlin menyatakan bahwa serangan drone Ukraina menewaskan 5 orang di wilayah tersebut. Kiev tidak menganggap Crimea sebagai wilayah netral, melainkan sebagai bagian militer dari pendudukan Rusia. Pandangan Ukraina adalah bahwa Moskow menggunakan semenanjung tersebut untuk memindahkan pasukan, bahan bakar, amunisi, radar, dan pesawat. Karena itu, kampanye ini tidak hanya menargetkan satu titik saja. Kampanye ini melemahkan sistem di berbagai titik. Serangan terhadap gudang dan sistem pertahanan menunjukkan perubahan pola. Pada 29 April, Staf Umum Ukraina melaporkan bahwa drone telah menyerang sistem pertahanan udara Rusia dan depot minyak di Crimea yang diduduki. Daftar yang disebutkan oleh Kiev mencakup radar, pos komando pertahanan udara, amunisi di Pervomaisk, dan bahan bakar di Simferopol. Bahkan ketika Moskow mengatakan telah menggagalkan serangan-serangan itu, Ukraina berusaha membuktikan sebaliknya. Pertahanan Rusia mungkin bisa menembak jatuh sebagian drone, tetapi mereka tidak dapat mencegah tekanan itu datang kembali malam demi malam. Jalan yang menghubungkan Rusia ke Crimea dan wilayah selatan yang diduduki telah menjadi luka terbuka lainnya. Rute yang disebut oleh otoritas Rusia sebagai Novorossiya melewati wilayah-wilayah yang diduduki seperti Mariupol, Melitopol, dan Simferopol. Di jalur itulah truk, bahan bakar, suku cadang, amunisi, dan peralatan dikirim ke garis depan seperti Kherson dan Zaporizhia. Brigade Ukraina Nemesis menyatakan pada 26 Mei bahwa mereka mulai menggunakan drone serang terhadap truk dan truk tangki di rute tersebut. Efeknya sangat praktis.
Ketika konvoi berhenti, satu unit di depan harus menunggu. Ketika bahan bakar terlambat, kendaraan menjadi terbatas. Ketika amunisi terlambat, tekanan Rusia kehilangan ritme. Crimea menjadi target karena menopang wilayah selatan. Rusia bergantung pada dua jalur utama untuk menjaga pasokan ke semenanjung. Jalur kereta api melalui jembatan Kerch dan koridor darat yang mengikuti garis pantai yang diduduki. Kiev menyadari bahwa mereka tidak perlu menghancurkan semuanya sekaligus. Cukup membuat pergerakan menjadi lebih berisiko, lebih lambat, dan lebih mahal. Disitulah kata neraka cocok. Penggerusan terus-menerus, di mana Rusia harus mempertahankan pangkalan, jalan, radar, gudang, jembatan, truk, dan bandara secara bersamaan. Putin mencoba merespons dengan ancaman serius. Moskow memperkeras nada terhadap Kiev dan mulai berbicara tentang serangan terhadap pusat pengambilan keputusan dan fasilitas industri pertahanan Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga menyampaikan pesan tersebut kepada Marco Rubio, memperingatkan tentang serangan baru ke Kiev dan menyarankan penarikan diplomat Amerika. Namun, peringatan ini terdengar lebih seperti tekanan psikologis daripada menunjukkan kendali. Uni Eropa mengatakan akan tetap mempertahankan kehadiran diplomatik di Kiev dan Rusia justru menunjukkan apa yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan. Serangan Ukraina di wilayah belakang mempengaruhi perhitungan Kremlin. Reaksi Rusia menghadapi masalah lain. Ketika Moskow merespons dengan membombardir kota-kota Ukraina, mereka berusaha menunjukkan kekuatan, tetapi juga memperlihatkan kesulitan untuk menahan kampanye di dalam Crimea. Gelombang drone Rusia terhadap Ukraina telah meningkatkan ketegangan di sekitar NATO. The Incident de Galat, Rumânia, pada 29 Mei menjadi peringatan tambahan bahwa eskalasi dari Moskow sedang menciptakan risiko di luar wilayah Ukraina. Di dalam Rusia, kelelahan terlihat dalam komentar para blogger militer dan nasionalis yang sebelumnya mendukung invasi tanpa banyak kritik. Keluhan tersebut bukan datang dari kaum pasifis, melainkan dari orang-orang pro-perang yang kesal karena pimpinan Rusia telah menjanjikan keamanan. Namun sekarang mereka melihat drone menyerang wilayah-wilayah sensitif, kilang minyak, jalur, dan pangkalan. Bagi Putin, ini berbahaya secara politik karena menunjukkan adanya kekesalan juga di antara para pendukung yang menginginkan kemenangan cepat, kendali penuh, dan citra kekuatan. Kampanye Ukraina juga mengombinasikan serangan di Crimea dengan serangan yang lebih jauh terhadap energi dan logistik Rusia. Pada bulan Mei, Kiev mengonfirmasi serangan terhadap kilang minyak Chisran di Samara yang berjarak lebih dari 800 km dari perbatasan Ukraina. Logikanya sama, mengurangi bahan bakar, pendapatan, dan kemampuan untuk mempertahankan perang yang berkepanjangan. Ketika Ukraina menyerang kilang minyak, gudang, jalan, dan landasan udara, mereka memaksa Moskow untuk menyebarkan pertahanan di wilayah yang sangat luas. Ini tidak mengakhiri perang sendirian, tetapi mengacaukan operasi Rusia sehari-hari dan mencegah Putin untuk memusatkan semua sumber daya di satu front saja. Sekarang yang terjadi adalah adu ketahanan. Ukraina harus berusaha menjaga Crimea tetap berada di bawah tekanan, dengan serangan berulang ke pangkalan, radar, gudang, dan jalur pasokan. Rusia harus memperkuat pertahanan udara, mengubah rute, menyembunyikan peralatan, dan melancarkan serangan balasan terhadap kota-kota Ukraina untuk mencoba mengembalikan rasa takut. Risiko bagi Moskwa adalah setiap pertahanan baru yang dipasang di Crimea, berarti perlindungan yang lebih sedikit di tempat lain. Crimea menjadi pusat perhatian karena telah menjadi contoh kesalahan Rusia. Putin mencaplok semenanjung itu untuk menunjukkan kekuatan permanen. Tetapi perang modern menghadirkan drone, intelijen cepat, dan serangan presisi terhadap simbol tersebut. Kremlin masih menguasai wilayah tersebut, tetapi mereka sudah tidak lagi menguasai rasa aman. Wilayah belakang Rusia telah berhasil dijangkau. Dan fase berikutnya tergantung pada siapa yang bisa menahan tekanan yang lebih besar tanpa merusak mesinnya sendiri. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.